Golongan yang mengalami trauma zaman kanak-kanak akibat ditinggalkan maupun didera oleh orang yang lebih tua, mereka sendiri turut bergelut dengan tekanan, perasaan takut, obsesi, dan ketagihan mereka sendiri. Pekerja sosial, ahli psikologi dan sosiologi menamakan golongan ini sebagai Adult Children Anonymous ataupun Adult Children of Childhood Abuse. Secara harafiah, ACA bermaksud orang dewasa dengan pengalaman penderaan zaman kanak-kanak. ACA merangkumi golongan yang berbilang latar belakang dan memiliki simptom seperti ketagihan alkohol, dada, seks, keinginsempurnaan yang melampau, dan sebagainya. Mereka turut dipengaruhi kuat oleh rekan sebaya yang datang daripada latar belakang yang serupa. Golongan yang serupa adalah kanak-kanak yang tidak mendapat perhatian yang mencukupi daripada kedua ibu bapa mereka disebabkan oleh kesibukan. Penyandar ketergantungan adalah orang dewasa yang menjalankan perhubungan mereka dengan berpaut rapat dengan satu dan yang lain, malah enggan untuk melepaskan mereka untuk hidup sebagai seorang dewasa yang berdikari. Mereka memiliki obsesi dengan insan tertentu sehingga ke tahap hubungan jangka masa panjang yang tidak sehat. Perkara ini sangat lazim di kalangan ibu bapa yang gagal melepaskan anak mereka yang telah dewasa untuk menjalani hidup mereka sendiri, ataupun kawan baik yang menjadi cemburu kepada jalinan persahabatan baru dengan kenalan baru. Perasaan takut ditinggalkan ini berakar di dalam pengalaman pahit zaman kanak-kanak. ACA memiliki keyakinan dan nilai diri yang rendah. Mereka tidak mampu untuk berseronok, sama ada terlalu bertanggung jawab ataupun sebaliknya. Mereka juga turut memiliki personality, ketergantungan, dan takut akan ditinggalkan. Oleh karena mereka tidak menerima kasih dan perlindungan yang mencukupi ketika di zaman kanak-kanak, mereka menghabiskan seumur hidup berusaha mencarinya. Mereka cenderung untuk bertindak ganas, terlalu menghakimi diri sendiri, dan sering mencari pengesahan dan perlindungan daripada orang lain. Tujuan kita di dalam pelayanan kepada ACA adalah untuk menolong mereka untuk mengenali diri mereka sama seperti Allah mengenali mereka, menerima dan mengasihi diri mereka sama seperti Allah mengasihi dan menerima mereka, menyerahkan diri mereka yang sebenar kepada Allah, kembali untuk mengasihi orang lain tanpa syarat, dan melayani mereka demi Allah. Ada dua kaidah terapi bagi ACA. Yang pertama, terapi satu dengan satu. Yang kedua, terapi dalam kumpulan. Kedua-dua kaidah ini saling melengkapi. Untuk proses ini, para ACA memerlukan dorongan. Penyembuhan melalui terapi satu dengan satu, ia dipanggil sebagai psikoterapi oleh para psikiatris dan ahli psikologi. Sekiranya ia digunakan oleh orang Kristen di dalam sesi yang berpusat di dalam hadirat Allah, kita boleh menganggapnya sebagai psikoterapi dan doa konseling Kristen. Kita berdoa kepada Allah karena kita tahu semua pemberian sempurna datang daripada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 1-17, Paulus menggesa kita untuk mengingati keadaan sebelum kita diselamatkan. Ini menunjukkan yang kita harus mengetahui, apa yang harus kita hentikan. Ini bermaksud kita harus spesifik tentang derita, ketagihan, dan amarah kita. Kita harus yakin bahwa Allah berada di pihak kita dalam aspek pemulihan ini sebagai satu simbol penyucian bait Allah dalam Yehezkiel. Kita harus yakin secara pasti bahwa Allah akan memulihkan kita. Yang kedua, penyembuhan melalui terapi berkumpulan. Langkah kedua ini sangat penting karena kita harus mengelak ketergantungan yang berlebihan daripada pihak konselor pastoral, karena kemungkinan ACA akan menjadi terlalu terlekat kepada orang lain meskipun dia sedang menuju kepada jalan pemulihan. Konselor pastoral harus memastikan bahwa ACA turut berhubung dengan sebuah kumpulan kebertanggungjawaban secepat mungkin. Selepas itu, para ACA akan terus menyertai kumpulan tersebut untuk 3 hingga 6 bulan berikutnya. Mereka juga akan memberikan laporan kepada konselor pastoral yang hanya melihat dan berdoa dari jarak jauh selepas peringkat awal terapi intensif. Sejurus selepas ACA mampu memikul tanggung jawab yang diberikan kepada mereka tanpa pengawasan jarak dekat, mereka kini sudah bersedia untuk dilepaskan daripada sesi konseling.